Baik. Oke, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua hari ini. Hari ini kita masuk ke dalam acara ngobras daripada Prodi Himatika, Prodi Himatika, Prodi Informatika maksudnya, maaf. Selamat malam semuanya. Di sini hampir semuanya adalah mahasiswa baru ya. Oke, hari ini kita akan membahas banyak sekali hal-hal mengenai perkuliahan yang akan teman-teman lewati di dalam beberapa hari lagi. Ya, jadi teman-teman semua tolong untuk perhatikan pada saat ada yang mempresentasikan atau pada saat ada yang menjelaskan. Nanti akan ada waktunya untuk sesi tanya jawab. Jadi pada saat teman-teman diminta untuk perhatikan, tolong memperhatikan. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan memberikan kesempatan. Dan untuk sesi tanya jawab untuk lebih tertibnya, teman-teman boleh untuk unjuk raise hand terlebih dahulu untuk bisa nanti pada saat raise hand disebut namanya baru boleh untuk bertanya ya untuk open mic. Kalau teman-teman yang mau melalui chat pun juga nggak apa-apa, nanti teman-teman Himatika lainnya juga akan membantu untuk menjawab. Namun untuk saat ini kita tidak membuka sesi tanya jawab dulu ya. Kita akan di sini, oh ya di sini tanpa mengurangi rasa hormat, di sini kita juga ada hadir pula Ketua Prodi Informatika Bapak Syahid Abdullah dan juga Sekretaris Prodi Informatika Ibu Cian Hasoltin. Ya, teman-teman, jadi kedua dosen kita ini akan nantinya akan membantu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman semua butuhkan. Namun nanti pada saat sesi tanya jawab. Untuk pertama kali, untuk sesi pertama kita akan mendengarkan presentasi mengenai penggunaan LMS atau Edlink dan juga SIAKAT ya website SIAKAT, website administrasi daripada mahasiswa oleh Ketua Stupot daripada Himatika yaitu adalah Kakak Angelin Ludang. Oke, untuk waktu dan tempat silakan Kak Angelin untuk presentasikan apa yang ingin dipresentasikan, silakan. Terima kasih Kak Daniel. Saya izin share screen dulu ya. Apakah terlihat jelas teman-teman? Terlihat jelas. Iya. Jadi pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman semuanya dan juga selamat bergabung eh, di prodi informatika ya di Unsia Universitas Siber Asia. Nah, pada malam hari ini kita akan ngobras membahas seputar bukan KRS, sorry, ini salah. Seputar siakat, LMS dan juga kita akan open pertanyaan di akhir ya, teman-teman. Bisa baik, Kak. Sorry. Nah, untuk yang pertama siakat, di sini saya mau langsung mempraktekkan nanti ya. Kita akan buka websitenya. Saya mau menunjukkan ke teman-teman gimana sih cara cek presentasi kehadiran kita untuk mengetahui apakah kita ada alfa atau informasi administrasi yang lainnya ya. Untuk link websitenya di sini ada academic.unsia.ac.id ya, get login. Jadi teman-teman yang udah punya NIM, yang udah dapat email dan punya NIM, passwordnya bisa coba login ya. Kemudian jangan lupa nanti dikonekin juga ke Google Chrome, jadi biar waktu login langsung terkoneksi. Nah, ini apakah screen yang ini juga muncul? Ada ya?
Ada. Ya, di sini Boleh. karena akun saya udah terkoneksi sama Google, jadi saya langsung klik Google aja untuk masuk. Nah, di sini masuk ada daftar modulnya. Di sini ada 3, masuk ke bagian SIM akademik, kemudian mahasiswa. Di sini ada tertera NIM kalian ya. Kemudian TI atau informatika. Kemudian kalian klik. Ini tagihan tolong diabaikan ya teman-teman. Kita fokus ke di sini untuk teman-teman kalau mau lihat kalian punya presentasi kehadiran pada saat perkuliahan sudah dimulai. Untuk sementara perkuliahan belum dimulai ya, jadi belum ada sama sekali. Kalian bisa ke bagian akademik di sini, di bagian atas kiri, kemudian klik ke riwayat KRS. Nah, di sini kalian bisa ke bagian kanan yang warna oranye ini, bagian aksi, kemudian ke history presensi KRS. Nah, di sini kalian bisa lihat mengenai eh, jumlah kehadiran kalian. Dan ini terkoneksi juga ke nanti di platform Edlink ya, di website Edlink tempat sarana kita untuk perkuliahan nanti terkoneksi ke sana juga. Nah, di sini kalian bisa lihat pertemuannya sudah berapa. Ini yang semester lalu ya. Pertemuannya sudah berapa, kemudian ada alfa kah, kemudian kehadirannya kalian mengikuti perkuliahannya berapa kali. Karena dalam satu semester kan kita ada 16 pertemuan ya, dan itu dibagi 2 karena di tengah-tengahnya itu ada UTS ya, kemudian di akhir adalah UAS. Nah, di sini jika kalian ada izin sama dosen, nanti dosennya akan input datanya di situ ya. Kalian izin atau sakit atau belum presensi. Nah, biasanya ada beberapa dosen itu yang melakukan presensi kehadirannya itu sebelum UTS atau sebelum UAS atau direkap semuanya. Jadi kalian itu bisa maksudnya bisa bertanya ke dosen masing-masing ya. Kok misalkan di minggu pertama selesai, nah itu kalau kalian lihat di presensi KRS di sini belum ada terinput, kalian bisa infokan ke dosen masing-masing, ditanyakan ke dosen kapan akan diinput. Karena em, seperti biasa, perkuliahan itu kan dari Rabu sampai dengan hari Minggu sebelum jam 12 malam WIB. Nah, setiap hari Senin dan Selasa itu adalah waktu untuk para dosen merekap semua presensi, merekap semua kehadiran, dan juga merekap semua eh, untuk data teman-teman kalau sudah melakukan perkuliahan di platform Edlink ya. Jadi hari Senin dan Selasa. Jadi eh, perlu diingat hal itu juga ya teman-teman. Yang perlu diingat juga di bagian alfa di sini, kalau misalkan ada alfanya misalkan 1 atau 2 gitu. Nah, tapi teman-teman sudah melakukan perkuliahan nih, sudah melakukan download materi, sudah nonton video, atau ya sudah melakukan aktivitas perkuliahan di sana, tapi teman-teman mendapatkan alfa, bisa tolong informasikan ke dosen masing-masing ya. Dan juga kalau bisa ya sertakan bukti kalau memang teman-teman melakukan perkuliahan di minggu itu ya teman-teman. Nah, di sini ini yang hal penting di dalam siakat ya teman-teman. Nah, untuk selebihnya teman-teman bisa dicek sendiri di sini mengenai kurikulum, kemudian mengenai nilai mahasiswa. Nah, kalau nggak salah sebelumnya ini udah dijelaskan juga secara singkat pada saat pensamaku kemarin ya teman-teman.
Kemudian di sini ada tagihan mahasiswa untuk berapa yang harus kita bayar sebelum UTS, sebelum UAS ya teman-teman. Nanti teman-teman yang udah punya siakat bisa dicek sendiri ya di sini. Nah, kita kembali ke slide. Nah, kemudian di LMS, di sini saya mau bahas tentang cara download materi, cara nonton video, kemudian bisa nggak sih kirim pesan langsung ke dosen di situ. Kemudian ada cek presensi juga. Nah, di sini ya teman-teman untuk linknya di @link.id login ya. Kita coba di sini ya teman-teman. Nah, ini karena sudah ada punya saya ya. Saya login, masuk. Mungkin tampilannya tampilannya sama ya teman-teman. Cuma mungkin karena saya sudah semester 5 jadi agak saya punya eh, beberapa yang sudah dilaksanakan di semester lalu. Nah, di sini ini adalah tampilan awalnya ya teman-teman. Terlihat jelas kan ya untuk tampilan Adlinknya. Nah, di sini teman-teman kalau lihat sebelah kiri, di bagian bawah sini perlu dikerjakan. Nah, biasanya kalau misalkan ada tugas dari dosen atau UTS atau UAS, nanti otomatis akan tampil di sini. Akan tampil jumlahnya di sini, mata kuliah apa saja, kemudian deadline-nya kapan. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi, begitu kita buka, kita bisa langsung lihat nih, apa aja sih ada tugas nggak gitu. Nah, di sini kemudian beberapa mata kuliah, di sini akan muncul mata kuliah yang sesuai KRS yang teman-teman ambil. Cuma untuk yang mahasiswa reguler itu untuk KRS-nya sudah otomatis terisi ya untuk semester 1 dan semester 2. Jadi teman-teman untuk mahasiswa reguler tidak perlu eh, isi sendiri KRS-nya. Gitu. Perlu diingat ya teman-teman. Nah, ini mata kuliahnya muncul di sini. Kemudian nama dosennya kapan. Nah, perlu diingat teman-teman ada hari. Di sini kalau teman-teman lihat ada hari jadwal daripada mata kuliahnya. Ini tolong diabaikan ya gitu. Karena perkuliahan di Unsia itu dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu sebelum jam 12 malam WIB. Jadi sebelum jam 12 malam WIB itu teman-teman harus sudah melakukan aktivitas. Contohnya saya buka di sini di mata kuliah Bahasa Indonesia. Muncul lagi. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini jadi terlihat nilai saya, tidak apa-apa ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelah kiri ada diskusi, ada sesi pembelajaran. Nah, ini per sesi ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Kalau diskusi ini dia langsung muncul semuanya. Jadi misalkan ada info UAS, kemudian ada misalkan ini dosennya melakukan sinkronisasi Vicon ya, dan biasanya dosen akan upload ke LMS di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa nonton juga. Kemudian teman-teman kalau mau melakukan diskusi juga bisa diskusi di sini, tinggal klik yang komentar ya, tinggal isi komentar kalian, tinggal kirim gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada video pembelajaran dari dosen. Nah, ini kalian tonton ya. Jadi ada presensi eh, berapa persen kalian sudah nonton, ini ada di sini ya. Kalian nonton sampai habis. Nah, di sini ada 100% artinya kalian sudah nonton sampai selesai.
Nah, di sini ada materi perkuliahannya ya di sesi tersebut. Nah, di sini ada terlihat sesi ke-9. Nah, berarti dia materi perkuliahannya ini di sesi 15. Ini teman-teman cara downloadnya bagaimana? Cara downloadnya seperti ini ya. Perlu diingat yang kalian klik itu adalah yang warna hijau di sini ya. Jangan yang di sini. Kalau yang di sini itu terlihat seperti ini contohnya. Ini terlihat namun tidak masuk ke presensi kehadiran. Perlu teman-teman ingat ya. Nah, ini eh, tidak bisa ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, itu kok kalian jangan klik yang di file tulisan ini ya. Itu cuma terlihat tapi tidak tercatat otomatis ke sistem kalau teman-teman sudah download, melakukan aktivitas download. Jadi teman-teman harus klik yang unduh ini ya. Kalian klik unduh dan di sini pojok kanan otomatis dia terunduh, terdownload. Nah, ini itu tandanya teman-teman sudah masuk ke dalam sistem kalau teman-teman sudah melakukan aktivitas perkuliahan di via LMS gitu. Nah, ini ya. Kalian pastikan kalau kalian sudah terdownload. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan eh, untuk tanda. Kalian udah ngelakuin nggak sih? Nah, kalau udah ya tinggal klik si loh ini, si suka ini ya. Terus kalian mau diskusi nih sama teman-teman lain atau mau bertanya langsung ke dosennya, bisa isi komentar di sini ya, di bagian komentar gitu. Jadi di situ kemudian yang poin pentingnya lagi di sini adalah pojok kiri, sebelah kiri ada SES Student Engagement Score. Ini masih banyak banget yang ditanyakan oleh apalagi mahasiswa baru ya. Nah, di sini kalau bisa teman-teman tolong diabaikan aja ya untuk presensi SES ini. Karena yang terpenting itu adalah kalian download materi, kalian nonton video presentasi dari dosen, video pembelajaran, kalian tonton sampai selesai. Kemudian kalau kalau ada video eh, sinkron atau video vicon kalian tonton juga sampai habis. Kemudian kalian berikan komen. Nah, itu udah otomatis masuk ke dalam sistem kalau kalian sudah melakukan aktivitas perkuliahan. Dan itu langsung otomatis ke sistem terkoneksi yang ke bagian absensi ya untuk para dosennya nanti ngerekap nih. Kalian udah download, kalian udah nonton. Nah, itu langsung otomatis ke rekap ke sistem di dosennya, di akun dosennya. Kemudian kalian mendapatkan absensi gitu ya, teman-teman. Jadi kalau yang di sini saran saya mohon diabaikan gitu. Di sini cuma untuk melihat aktivitas kalian sebenarnya. Maksudnya kalian aktif di dalam sistem ini enggak? Kayak memberikan komentar, kalian memberikan love, suka, atau juga kalian nonton video gitu ya. Cuma sebenarnya yang ini tidak terlalu penting, jadi kalian bisa abaikan ya teman-teman. Gitu. Nah, di sini teman-teman bisa juga kalau bisa tetap tentu tiap minggu itu kalian klik presensi ini kalian klik ya yang tanda panah muter ini supaya dia memperbaharui ke sistemnya gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada kehadiran nih, hadir. Nah, sistem yang ini, yang bagian kehadiran ini terkoneksi juga ya teman-teman ke bagian siakat gitu. Dengan akun dosennya juga gitu. Nah, kita kembali lagi ke slide.
Nah, untuk absensi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, gimana caranya supaya teman-teman bisa mendapatkan absensi? Tadi download materi, kemudian nonton video sampai selesai, kemudian kalian tinggalin like, terus komen kalau ada diskusi di situ. Biasanya dosen akan buka open room untuk diskusi. Nah, kalian diskusi di situ. Kemudian eh, ingat perkuliahan di Unsia itu dari Rabu sampai dengan Minggu. Jadi biasanya nih dosen-dosen akan upload materi itu mulai di hari Rabu gitu. Mereka akan upload dari Rabu, kemudian teman-teman sudah bisa beraktivitas perkuliahan mulai hari Rabu sampai dengan hari Minggu nih. Kalian dikasih waktu dari Rabu sampai dengan Minggu untuk download materi, untuk nonton video, gitu teman-teman. Jadi jangan terpaku sama jadwal yang ada pada KRS ya. Kan ada jadwalnya, ada Senin, ada Selasa, atau ada hari Kamis jam sekian gitu teman-teman. Jadi batasnya untuk melakukan aktivitas perkuliahan itu di hari Minggu sampai dengan sebelum jam 12 malam WIB ya teman-teman. Itu. Ada satu lagi saya lupa, maaf. Di sini teman-teman kalau mau eh, kirim pesan ke dosen bisa juga lewat obrolan di sini ya teman-teman. Obrolan di sini, nah di sini kalian bisa kirim pesan, cari kontaknya siapa gitu. eh di sini ada Pak Syahid Abdullah. Nah, di sini kalian mau kirim pesan ke dosen juga bisa ya teman-teman gitu. Cuma di sini pesannya bukan live ya, jadi butuh waktu juga untuk para dosen lihat pesan-pesannya. Itu sih teman-teman. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Kak Daniel ya. Oke, terima kasih untuk Kak Angelin untuk presentasinya. Nah, saat ini kita akan membuka bagi teman-teman yang mau untuk bertanya melalui kolom chat dan juga melalui langsung open mic. Silakan. Di sini ada Pak Syahid dan juga Bu Cian yang akan membantu untuk menjawab. Dan juga untuk di kolom komentar nanti ada teman-teman matematika juga yang bisa menjawab. Oke, di sini ada Mas Bintar Ingwangi. Oke, silakan. Oke, selamat malam Bapak, mohon izin. Iya. Ini saya mau tanya, tadi Ibu Angelin sudah memperjelaskan di awal, kalau Mm-mm. misalkan sudah ikut kuliah namun status alfa, itu menghubungi dosennya apa langsung lewat adlink atau ada WA-nya apa bagaimana Pak, Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkuliahan maksimal sampai jam 12 malam itu perharinya di hari Rabu sampai jam 12 malam stop atau kita bisa rangkum semua yang penting maksimal di hari Minggu jam 12 malam. Itu aja Pak, terima kasih. Langsung dijawab aja kali ya. Untuk yang masalah nomor dua tadi, yang masalah apa namanya untuk jam. Jadi kita perkuliahan itu dimulai dari hari Rabu jam 12 malam teng sampai dengan hari Minggu jam 12 teng. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman bisa menyelesaikan perkuliahan entah itu teman-teman mendownload materi, lalu juga mengerjakan kuis dan juga like comment itu di jenjang waktu tersebut. Jadi dari hari Rabu sampai dengan hari Minggu tersebut. Jadi nanti pada saat Minggu jam 23.59 itu sudah diputus, maksudnya adalah cut off-nya. Jadi cut off buat dosen untuk apa namanya membuat apa namanya mereka absen teman-teman semua. Seperti itu. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk sampai dengan hari Minggu, dari hari Rabu sampai Minggu itu melakukan aktivitas di LMS. Lalu untuk tadi apa mengenai yang dosen,
Ya, kalau misalkan sudah melakukan perkuliahan tapi absensinya alpa, cara Nah, menghubungi dosennya bagaimana? Nah, itu langsung aja menghubungi dosennya melalui WhatsApp ataupun melalui ketua kelas masing-masing. Jadi ketua kelas masing-masing ya bisa menghubungi dosennya, tapi lebih bagusnya sih langsung ya teman-teman semua, setiap orang individu bisa langsung menghubungi dosennya. Itu. Tapi dengan membawa bukti ya kalau misalnya teman-teman sudah melakukan misalkan dia sudah melakukan aktivitas tapi kok masih dikasih absen, maksud disebut tidak masuk nih. Nah, teman-teman harus ada buktinya bahwa teman-teman itu sudah melakukan aktivitas di LMS seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ada Kamilah, Halo, silakan. selamat malam. Ya, Saya izin malam. tanya. Iya, kan saya itu baru update ya NIM-nya. Kemudian saya jalur reguler, tapi SKS KRS-nya saya belum diisi gitu, Kak. Apa lebih baik saya eh, SKS-nya saya pilih campur macam-macam kelas atau satu kelas aja gitu? Terima kasih. Ini reguler atau konversi ya? Saya Reguler. reguler. Oh, reguler baru masuk. Iya, Kak. Oh, itu biasanya sih masih paketnya itu ya. Jadi mungkin harus nunggu lagi kali. Atau bagaimana ada Pak Syed Mahmud Syed di sini. Ini apa NIM-nya baru update lagi. Baru Iya, update NIM-nya. Oh, oke. Sepertinya sih harusnya sih apa tetap tetap ikut apa tetap tetap update KRS-nya diupdate juga ya sama Prodi. Mungkin Pak Syahid atau Bu Tian bisa menjelaskan lebih lebih detail. Adakah Pak Syahid atau Bu Tian? Bu Tian sudah tidak ada kayaknya ya. Oke, kayaknya sih oh kira-kira ditunggu aja katanya tuh akan diisikan oleh Prodi. Ya pas saya udah bilang juga ya nanti diisikan oleh Prodi juga tetap nanti apa akan ada paket yang akan diberikan juga ke yang tadi update ini ya. Ditunggu aja. Oh, baik, Kak. Berarti nggak ngisi sendiri ya? Enggak, itu nanti untuk semester 1 dan semester 2 masih paket Oh, terima gitu. kasih, baik. Ya, oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya atau kita lihat dari oh, silakan ada Mas Ada. Buyung. Ya, terima kasih waktunya Kak, Kak Daniel sama Kak Angelin. Eh, Mungkin ada yang beberapa orang yang saya wakili ya ini dari mabaknya gitu terkait soal LMS. Mungkin bisa di-share Kak Daniel, Kak Angelin terkait ketika waktu kakak eh, mulai belajar secara online melalui LMS. Ketika hari pertama itu kita harus ngapain kita terus pola-pola belajar kakak itu seperti kayak gimana terus eh, sering cek LMS-nya kapan saja waktunya mungkin bisa di-share ke kami yang baru pertama kali ini gitu kan biar nanti kita bisa lihat contohnya oh, seperti ini nih cara belajarnya mungkin bisa kami tiru dan mungkin bisa ini juga ya bisa eh, ke depannya mungkin bisa lancar dalam dalam LMS-nya gitu ya itu aja Pak terima kasih. Oke, coba silakan Kak Angelin. Boleh. Ini saya kalau cara belajar saya begini ya. Karena saya tipe orangnya yang suka pelupa nih, Pak Buyung. Bentar saya izin share screen ya. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa buat sendiri ya. Ini kalau untuk saya nih. Jadi kalau saya itu buatnya di sini ada per sesi, per mata kuliah, nama dosen siapa, kelas berapa. Kemudian kita buat per sesi nih. Kan di Unsia perkuliahan
sesi 1 sampai dengan 16 ya. Nah, ini. Kemudian di sini saya buat nih ada Vicon. Vicon itu eh, pertemuan sinkronisasi sama para dosen ya via Zoom ya, teman-teman. Jadi ini biasanya saya biar bisa ngerekap untuk saya sendiri nih. Oh, di minggu sesi pertama nggak ada Vicon gitu. Kemudian ada Vicon atau saya nggak hadir gitu. Nah, ini biar saya tahu juga saya hadir nggak ya di Vicon Pak dosen Ibu Indra kemarin gitu. Nah, kemudian ada recording video. Recording video ini apa sih? Nah, ini recordingnya ini video recording dari Vicon, pertemuan via Zoom sama dosen tersebut. Nah, kalau dosennya itu ada upload videonya ke Adlink tadi, ke LMS tadi, nah itu saya lihat nih nanti update-nya. Dosennya upload apa enggak, udah gitu saya tonton apa enggak gitu. Karena enggak semua dosen itu mengharuskan untuk menonton video recordingnya. Jadi kalau misalkan kamu memang sudah ikut Vicon-nya secara langsung, ya nggak perlu nonton video. Tapi ada beberapa dosen yang menganjurkan ditonton lagi. Kemudian ada video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya yang kayak tadi saya share ya. Nah, di situ saya buat nih, udah saya tonton belum? Belum ditonton atau nggak ada video di sesi itu. Dosennya tidak ada share sama sekali video pembelajaran di sesi pertama itu gitu. Ada kuis nggak nih? Nah, biasanya dosen juga bakal kasih beberapa kuis ya teman-teman di sesi-sesi tertentu. Nah, di situ pokoknya di sini rekapan saya, checklistan saya biar saya nggak lupa nih udah saya kerjain belum. Karena kan perkuliahannya itu kan dari Rabu sampai dengan hari Minggu. Jadi dikasih rentang waktu antara Rabu sampai hari Minggu kalau teman-teman eh, mau rek mau rekap nih, maksudnya mau rekap semuanya sekaligus nih, sekaligus dari Vicon. Misalkan dosen nih ada recording video, ada videonya nih, ada video pembelajaran, ada kuis, ada materi yang dosen upload di LMS, di Adlink. Terus teman-teman nggak punya waktu hari Rabu atau Kamis gitu, teman-teman mau rekap semuanya di hari Minggu, ya boleh-boleh aja sih teman-teman. Tapi kan nanti teman-teman dikali berapa mata kuliah gitu, berapa mata kuliah yang teman-teman ikutin di semester tersebut. Kalau teman-teman rekap semuanya di hari Minggu sebelum jam 12 malam, ya takutnya teman-teman nggak bisa ngerekap semuanya ya. Kadang video pembelajaran aja ada sampai eh, videonya itu durasinya ada yang sampai 1 jam loh teman-teman. Kalau saya biasanya saya lakuinnya per minggu. Maksudnya terkadang-kadang nih, kalau lagi nggak males ya jujur, kadang saya lakuinnya per hari. Jadi per hari itu satu hari nih di hari Rabu, oh mata kuliah ini. Di hari Kamis mata kuliah berikutnya, di hari Jumat mata kuliah berikutnya gitu ya teman-teman. Kalau mau direkap satu-satu gitu. Tapi nggak, biasanya beberapa dosen juga nggak kan di hari Rabu mereka upload nih. Biasanya ada yang di hari Sabtu upload gitu. Pokoknya teman-teman sebelum hari Minggu jam 12 malam, teman-teman harus selalu cek teman-teman sudah melakukan ini semua apa belum gitu loh. Supaya memastikan teman-teman udah dapat absensi gitu dengan melakukan aktivitas semuanya ini gitu sih teman-teman Iya, gitu. Eh, apakah menjawab? Ya, ya cukup. Terima kasih, Kak. Sama-sama. ya sebenarnya untuk cara pembelajaran teman-teman semua bisa mencari cara masing-masing lah ya yang teman-teman bisa lakukan.
Kalau tadi kan kalau Kak Angelin tadi, rapi banget ya gitu. Nah, kalau aku sih nggak terlalu rapi seperti itu, tapi hampir sama kurang lebih. Nah, teman-teman semua bisa mencari caranya masing-masing. Oke, untuk siapa yang Faika, silakan. Baik, Kak, sebelumnya terima kasih atas presentasinya Kak Englin. Aku izin bertanya, kan tadi itu katanya, jadi gini sebenarnya, aku kuliah di jurusan ilmu hukum, dan aku ngelihat kuliahnya tuh bentrok dari hari Rabu sampai Jumat itu jadwalnya sama. Sementara tadi kata Kak Englin, ada dosen yang nggak peduli bagaimanapun, yang penting dia hadir di video conference, itu gimana ya? Oh, itu mungkin salah tanggap kali dari kakak. Aku mau jelasin soal video conference ya, yang sinkron kan di Unsia ada perkuliahan asinkron sama sinkronisasi ya. Sinkronisasi itu artinya ada video conference meeting bersama sama dosen via Zoom. Jadi secara live. Kalau asinkron itu kan yang pembelajaran via si LMS Edlink ini ya. Nah, kalau untuk yang sinkron atau kita biasa sebutnya Vicon, itu eh, para dosen itu tidak mewajibkan kita untuk hadir gitu. Jadi kalau misalkan em, hari sinkronnya itu, Vikonnya itu bentrok sama perkuliahan kakak ya, yang di jurusan hukum, kakak nggak bisa hadir ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi memang ada beberapa dosen, eh, mereka akan memberikan nilai plus untuk mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada saat itu. Perbedaannya itu aja sih, Kak. Tapi tidak diwajibkan untuk hadir gitu. Kalau memang berhalangan teman-teman nggak bisa hadir ya nggak apa-apa gitu. Kalau bisa ya hadir gitu ya teman-teman. Itu sih, Kak. Menjawab nggak ya, Kak? Oh iya, baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, ada selanjutnya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke chat deh. Tadi ada siapa? Oh, silakan Mas Brian. Mas Selamat Brian Himotika bukan? selamat malam Kak. Terima kasih banyak atas waktunya Kak. Ya, Izin ya. saya dengan Brian. Kak, izin tanya, ketika saya masuk Mm-mm, ke Siakat itu ada perintah untuk melengkapi data mahasiswa. Setelah saya mm-mm. melengkapi data mahasiswa dan akan saya save, tapi dari Siakat tidak bisa save perubahan yang saya buat dan terdapat keterangan pengubahan data mahasiswa gagal, email sudah digunakan oleh user lain. Mohon arahannya Kak, karena email yang saya cantumkan memang email pribadi yang sudah saya siapkan untuk kuliah begitu. Terima kasih Kak, demikian. Ini Mas Brian konversi atau bagaimana? Saya reguler Kak, Reguler. Oke. Baru masuk kakak pertama kali atau betul. sebelumnya udah pernah kuliah di Unsia? Baru masuk pertama kali Kak. Oke. Sebelumnya pernah menggunakan LMS? Belum juga Kak, sama sekali. Belum. Belum. Oh, oke. Kalau gitu memang berarti ada kayak error sih Kak. Mas, nanti bisa hubungi IT Helpdesk ya di hari kerja. Nanti kasih tahu aja apa permasalahannya biar mereka bantu. Oh, Seperti siap itu. Kak. Terima kasih banyak Kak. Iya, terima kasih kembali. Selamat malam. Malam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lihat di kolom chat ada Haryoko nih. Kak hanya ingin memastikan, oh udah dijawab oleh Mas Brian ya. Ini Mas Brian yang himatika ini tadi. Beda ya. Tadi saya kira Mas Brian dari Iya. Himatika. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Rabu sesi pembelajaran. Masih bisa walaupun Oh ya, walaupun sudah lewat pun kita tetap masih bisa. Jadi masih bisa akses kok. Mm, Cuma yang bedanya adalah cut off untuk absensinya ya. Oke, selanjutnya silakan Muhammad Ramdhani. Oke, selamat malam Kak. Suara saya terdengar nggak?
Ya, kedengeran. Saya kan udah ngambil KRS ya, saya kan konversi. Nah, itu Mhm, ada kelasnya itu ada yang ada jamnya, ada yang nggak ada nih. Kebetulan mhm. yang untuk saya itu ada yang milih yang nggak ada nih. Itu ngaruh nggak, Kak? Nggak ada jamnya, itu Iya. nggak usah dipikirin sih Mas, karena kan kita Oh ya udah. nggak ikutin jam situ juga gitu. Terus untuk kita nunggu divalidasi sama dosennya sampai kapan ya? Karena kan mulainya kan Rabu ya, bentar lagi. Heeh, heeh. Nanti Rabu akan apa akan nanti ditunggu di LMS. Nanti ketika sudah ada perkuliahan dari dosennya, nanti dosennya akan upload materi di LMS. Seperti itu. Saya sampai sekarang pas saya cek itu masih belum divalidasi. Oh, validasi KRS-nya. Ya, udah diajuin tapi belum validasi sama dosen Oh, akademik. oke, ditunggu aja Mas, masih ada hari besok kan masih ada Selasa ya. Jadi mungkin Oh nanti ya. besok baru bisa divalidasi. Ditunggu saja, kecuali nanti kalau misalkan hari Rabu masih belum Belum juga, ada. baru nanti menghubungi Prodi. Seperti itu. Oke, oke. Ya, terima kasih. Oke, Oke. ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ada lagi? Sepertinya, oke, ada dua nih. Ada Mas Aldi Rianto. Ya, silakan Mas Aldi. Ya, selamat malam. Saya bukan mau bertanya, ya, cuma mau menambahkan saja. Jadi pada Oh, oke. tadi kan Mbak Angelin sudah menjelaskan semua ya, perkuliahan kan dimulai dari hari Rabu sampai hari Minggu. Tapi tidak terpungkiri, misalkan dosen itu ada upload materi di hari Senin, jadi tetap dicek juga LMS-nya, dicek rutin aja gitu, inputnya ada materi. Dan untuk asinkron, kalau bisa kadang kan suka dosen memberikan linknya lewat WA ya, lewat grup WA gitu kalau misalnya nggak bisa diakses dari SMS, tapi alangkah baiknya untuk bisa apa namanya bisa Hmm. diaksesnya lewat LMS. Jadi akses Hmm. asinkronnya lewat LMS karena itu pasti 100% terabsensi. Itu udah pasti, Oh itu udah iya. pasti, itu udah pasti, 100% udah pasti yang terabsensi. Itu asinkron ya. Jadi kalau misalkan sempat kalian ikut, kalau nggak sempat ya nggak apa-apa. Jadi kalau Oh iya asinkron, benar. jadi plusnya itu ikut asinkron, kalian bisa dapat absensi langsung 100%. Tapi tidak lupa juga untuk materinya dibaca juga. Ya, mungkin itu aja sih tambahan saya. Ya, betul sekali. Tapi tetap, ya betul sekali. Kadang-kadang memang ada dosen yang upload materi di hari Senin atau Selasa juga. Tapi tetap aja jangan kaget, jangan jangan langsung berkata ini kan bukannya hari Rabu gini-gitu, enggak. Karena memang kita leluasa ya, tapi yang penting adalah teman-teman tahu bahwa perkuliahan itu absensinya dimulai di hari Rabu sampai dengan hari Minggu seperti itu. Oke, nah selanjutnya silakan Mas Arul. Mas Arul, Mas Arul, silakan ada pertanyaan. Halo Mas Arul. Halo, udah Ya, kedengar? ya udah kedengeran. Silakan. Eh, mau menanyakan tentang beasiswa, Kak. Kalau maksud dari beasiswa keluarga yayasan itu gimana ya? Oh, oke, kalau untuk Yayasan GMIK atau PGRI ya. Ya, Oke, nanti akan ada ini sudah masuk ke maksudnya udah disetujui kan ya? ya, Oke, nanti tinggal itu udah langsung terdaftar sih Kak. Udah terdaftar di apa di dalam beasiswanya. Cuma nanti setiap semesternya nanti akan ada apa? Akan ada namanya semester apa, beasiswa lanjutan itu yang harus diisi lagi. Beasiswa lanjutan itu adalah untuk untuk apa ya untuk memvalidasi kembali
mengenai beasiswanya seperti itu. Nanti Ya, akan baik. diberitahukan kok di grup kalau ada apa perlu untuk mengisi lagi seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Darius. Halo Mas, suara saya terdengar gak ya? Kedengaran, silakan. Oh oke. Saya kan tadi ngikutin tutorial dari Kak Angelin kan ya, soal presensi dari mata kuliah. Nah untuk KRS saya kan sudah divalidasi ya, tapi saat saya buka history presensi KRS, dia mata kuliahnya nggak nampak semua tuh. Nah itu sebenarnya tinggal nunggu aja ada proses di sistem atau ada file di sistem, Mas. Itu sih, pengen konfirmasi sih Mas. Untuk yang presensi yang di Siakat ya, Kak? Iya betul Kak. Mata kuliahnya nggak nampak semua, tapi KRS ku udah divalidasi semua. Ada 7 mata Oh, kuliah. Iya. hmm. Em, Kayaknya itu butuh waktu ya di sistem karena mereka bakal sinkronisasi juga ke yang sistem di Adlink-nya. Jadi nanti Betul. ditunggu aja sampai hari Rabu, Kak. Oh, oke Gitu. Kak, itu nge-make Jadi sure ya, nggak memang failure di sistem berarti ya. iya, karena mungkin di sistemnya itu belum selesai semuanya gitu, masih sinkronisasi gitu sih Kak. Ditunggu Iya. aja sampai hari Rabu. Dulu saya juga gitu sih Kak, cuma nggak usah khawatir. Kecuali kalau memang sampai lewat dari hari Rabu, misalkan udah hampir hari Sabtu gitu, belum ada juga ya, baru diinfokan Kak ke Oh, oke Prodi. Kak, siap. Iya, betul. Oke Kak, Oke, thank you Kak. ya terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, next selanjutnya ada lagi. Ini ada dari Nevada di kolom chat. Selamat malam, izin bertanya untuk aktivitas UTS dan ujian akhir di Unsia, apakah untuk waktunya sama di hari Rabu? Ya, ikutin tetap di hari yang sama, di hari dan waktu yang di hari yang sama, Rabu sampai dengan Minggu. Nanti UTS dan UAS itu diberikan waktu selama 2 minggu untuk mengerjakannya. Itu nanti ada, ya betul, seperti yang dikatakan oleh Mas Samuel, nanti di ending akan diberitahukan keterangan batas waktunya sampai kapan, di tanggal berapa dan juga jam berapa, seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman semua yang mau bertanya? Tambahin lagi. Ya. Untuk yang mungkin terkendala dari proses dari NIM sampai akhirnya masuk sesi ya 3 lah paling sebelum TS. Kalau akhirnya udah dapet, kalau bisa di grupnya itu ada dosennya, laporan ke dosennya langsung, nanti biar dibantu biar jadi nggak sesi 1 sampai sesi berapa itu biar nggak apa. Ya, betul. Oke. Jadi kalau emang masuk sesinya ya laporin aja, laporan aja ke dosennya. Ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya atau ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai teman-teman? Intinya untuk masalah di Edling dan juga Siakat, saat-saat ini memang sedang dalam proses semua ya teman-teman ya, untuk pembuatan KRS, untuk namanya mensinkronkan antara Siakat dengan Edling, itu semua butuh proses saat ini. Ya, jadi untuk semuanya ditunggu aja. Lalu untuk yang belum mendapatkan NIM, terus saya juga ada yang bermasalah di dalam login di Edling ataupun Siakat, itu ditunggu aja, itu mungkin juga masih proses. Kalau nanti sampai di hari Rabu atau di besok hari lah, besok hari masih begitu, bisa juga untuk bertanya ke bagian IT Helpdesk seperti itu. Oh iya. Cuman IT Helpdesk pun saat ini sedang penuh pengaduan, jadi mohon untuk mohon untuk bersabar untuk bisa ditanggapi. Oke, silakan Mas Samuel, ada yang mau tambahkan? Ini ada sedikit
pengalaman dari yang semester yang lalu untuk pengerjaan kuis, kalau bisa diusahakan pakai komputer atau laptop. Kemarin ada temen itu dia pakai eh, aplikasi di Android ya. Jadi timernya itu nggak entah error entah kenapa tiba-tiba batas waktunya hilang gitu. Jadi kalau bisa ngerjain kuis itu di browser di PC atau di laptop seperti itu aja pengalaman sih. Oke oke. Itu juga bisa jadi referensi teman-teman ya. Tapi ya referensi aja. Tapi kalau misalkan memang tidak sempat banget, ya bisa di handphone. Tapi harus dilihat benar-benar dipastikan semuanya berjalan dengan lancar. Kayak misalkan timernya lah, lalu juga dan sebagainya. Kalau misalkan ada bermasalah langsung langsung screen capture, nanti sampaikan kepada dosen yang mengampu untuk di di diperlihatkan bukti kalau memang timernya bermasalah seperti itu. Lalu ini di kolom chat ya Mas, saya buka Adlink di app mobile, videonya cuma muter-muter doang. Iya, iya memang di Adlink saat ini memang lagi. Itu kapan punya Mas Mulyadi saat ini? Yang saat ini atau bagaimana? Kalau saat ini memang lagi bagi full sih, karena kan masih proses antara banyak banget tuh ya. Jadi banyak proses file yang di proses oleh Edling, jadi agak-agak lemot juga untuk membukanya, terus juga untuk buka video pun agak lemot juga seperti itu. Oke, mungkin ada teman-teman lainnya yang mau tuh versi terbaru. Oke. Ya karena lagi padat banget sih sekarang ini sinkronnya. Oke, ada teman-teman lagi yang mau bertanya? Kalau buka kuis berapa lama waktunya, Kak? Ah, Kalau kuis berapa lama waktunya? Iya, Mas eh, Buyung. Kalau ya, Ada yang mau ditanyakan? kuis berapa waktunya, Kak, ya? maaf putus-putus sore Mas. Kuis ya, waktu kuis ya. Boleh Sorry, sekali lagi, eh, suaranya nggak jelas. Boleh sekali lagi. atau bisa di kolom chat. Kalau kuis berapa lama waktunya? Biasanya Oh, biasanya 1 jam ya, Lin ya. ada yang 1 jam, ada yang 30 menit, tergantung Iya, dosen masing-masing. tergantung soalnya juga sih berapa banyak ya. Ada yang 5, ada Iya, yang 10 gitu. ada yang 15. Iya, sinkron sama seperti materinya. Ada nih yang Sama panjang, Kak. malam, izin bertanya, Adlink dari web atau laptop dan aplikasi HP itu sinkron. Maksudnya kita bisa menggunakan keduanya atau rekomendasi pilih pakai salah satu aja. Sinkron bisa dua-duanya kok. Saya bisa di laptop dan juga di HP juga. Kuisnya dilakukan di LMS atau langsung saat Vicon di LMS. Nanti LMS. ada kuis, ada materi, ada video, ada Vicon gitu. Mau tambahin Kak Daniel yang seperti tadi Kak Aldi sampaikan Mm-mm, soal sinkron Vicon ya, video mm-mm, konferensi sama dosen. Nih teman-teman nanti ke depannya pasti ada kok bakal terjadi ada dosen yang share link Zoom-nya via WhatsApp dan teman-teman klik link Zoom-nya itu via WhatsApp. Jadi sebenarnya jadinya absensi teman-teman itu nggak masuk ke LMS gitu. Jadi kalau bisa teman-teman itu minta ke dosennya atau kalau memang dosennya memang sudah share di LMS, di add linknya untuk link Zoom-nya, kalau bisa teman-teman loginnya itu ke situ, klik klik link Zoom-nya di dalam LMS atau add link ya, supaya mm-mm. mendapatkan absensi gitu. Iya. Untuk waktu kuis sebenarnya sih seluangnya teman-teman, karena kuis itu dia nggak bisa di pause. Jadi ketika teman-teman sudah mulai,
itu harus dilanjutkan sampai akhir. Jadi kalau misalkan nih teman-teman sudah mulai kuisnya, itu terus teman-teman tinggal, ya udah itu waktunya habis dan teman-teman dianggap tidak mengerjakan kuis gitu. Jadi usahakan pada saat kalian mau mengerjakan kuis, itu kalian sudah tahu, oh saya lagi leluasan nih saat ini, apa saya lagi kosong, jadi kalian bisa kerjakan gitu. Karena nggak bisa di pause, intinya seperti itu. Kan saya kan Edlink ini saya ada udah nonton videonya hanya 99%. Apakah bisa aman aja, Kak? Oh, sudah ada video kah? Video open sama aku itu udah masuk deh. Jadi kok Oh, udah ada yang nonton kan. kalau zaman aku dulu kok nggak ada ya? Kalau orang ini udah masuk dia ke sesi satunya. Oh, Pengenalan ya ampun. lengkap sama materi-materinya. Oh, zaman aku dulu nggak ada teman-teman. Iya, zaman kita nggak ada ya. Makanya Nggak apa-apa, dari nggak tadi apa-apa. ada beberapa chat ngebahas soal video. Mereka buka Adlink, nonton video via mobile. Tadi kata Kak siapa itu muter-muter videonya gitu. Hmm, Aku mikir video apa? iya, Oh, makanya aku yang juga sama. bingung video apa sama apa Ah, ah, ternyata. kan Itu perkuliahan masuk belum mulai. masuk mata kuliah apa itu? Masuknya di mana teman-teman kok boleh tahu? Itu video Atau di Mata kuliah umum umum kan? atau di umum kali ya? Mata kuliah umum itu. kali. Oh, Oh, umum kali yang biasa di pos sama Pak Ikhwani gitu-gitu kali ya. Iya, dia terbuka dia bisa diakses. Oh, kalau yang umum-umum seperti itu nggak masuk ke dalam absensi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mau nonton silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya kalau mau tahu informasinya silakan ditonton seperti itu. boleh nanya memastikan Kak Fazri atau Kak Daniel, saya agak Mhm. lupa infonya. Mhm. Kalau nonton video itu minimal presensi nonton videonya berapa persen ya? Kita sudah mendapatkan absensi. Lima. Usahakan di atas 95%. Jadi kalau masih di batas 95, 96, oke gitu. Jadi kalau di bawah 95, tonton ulang aja. Jangan sepotong-sepotong ya, karena kalau cuma nonton separuh, terus teman-teman mau lanjut lagi separuh, nggak bisa. Karena video itu tidak akan dihitung nonton sampai habis kalau dilompat-lompatin, dipercepat, ataupun ditonton separuh, terus ditonton lagi sisanya separuh. Nggak kayak gitu. Dari awal sampai habis, tolong dilihat sampai habis gitu. Kalau dia tidak Oke. bertambah, jadi teman-teman harus perhatikan ya kalau misalkan persennya nggak nambah, teman-teman perlu ulang lagi videonya. Coba cek dulu dia pas lagi nonton tuh pasti kelihatan tuh persennya nambah 1%, 2% pelan-pelan gitu. Ya betul. Terus I- ini ada yang nanyain kalau konferensi VidCon itu yang dari dosen itu biasanya janjian. Jadi kadang dosen kayak ngasih tahu kan, oh kita ada VidCon ya di jam sekian hari sekian antara Rabu sampai Minggu itu. Jadi Mhm. biasanya konfirmasi dengan dosennya langsung itu. Iya Jadi betul. kadang-kadang bisa aja mungkin teman-teman kayak nggak bakal bakal nggak sempat ngikut gitu kan. Jadi ya mau nggak mau gitu kan udah terlewat rupanya ya. Jadinya ya minta kasih komentar aja di apanya itu sesi VidCon-nya itu bilang mohon maaf Bu, saya terlewat karena ada bla 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 gitu aja. Mhm. Infokan Betul. ya, Kak. Mm, Selalu jadi infokan jadi aja. kasih kabar gitu, jangan jadi kayak Mm. apa nanti ntar kita dikira sombong lagi sama dosennya kan. Iya betul. Ada butuhnya baru dateng ya. Jangan ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya juga untuk video materi apalagi yang membuat progres tidak terhitung sistem. Kalau teman-teman misalkan nih tahu di saya ininya apa YouTube-nya di mana, terus teman-teman buka di YouTube itu nggak akan terekam sama sistem ya. Jadi teman-teman jangan buka di YouTube, tapi bukanya tetap di LMS. Karena ada beberapa mahasiswa tuh, oh saya tahu ini apa namanya kan ada judulnya tuh, ada judul videonya, terusnya dia search di YouTube, nontonnya di YouTube itu tidak akan terdetek sama aplikasinya ya teman-teman ya. Jadi tetap harus nontonnya di dalam LMS. Seperti itu.
Ya, karena Lalu, link kita kan video yang dari dosen itu kan biasanya dari YouTube di embed ke situ. Tapi mm-mm. jangan diklik judulnya biar keluar ke YouTube-nya, jangan nonton di YouTube-nya gitu. Iya LMS-nya betul. langsung bingung, ini anak nggak nonton ya, kok tiba-tiba udah ngilang Heeh. gitu kan. Terus saya sampai dia apa kasih lihat, oh saya udah pernah nonton nih Pak Bu, terus dikasih history di YouTube-nya, ya itu tidak itu akan percuma gitu ya. Oke, nah terus teman-teman di sini juga ada yang bertanya lagi, Ada gimana yang tuh? nanya nih Kak Daniel, untuk tahu dosen DPA-nya siapa? Itu bisa dilihat Eh, di Siakat ya. Sudah saya screenshot juga itu Ya contohnya. tuh contohnya udah dikasih lihat Mas Itu Samuel. ada pembimbing akademiknya tuh ketahuan di bagian kanan Iya Pak betul. siapa gitu. Nah kalau yang masih belum ada DPA-nya itu berarti masih proses juga teman-teman ya. Itu nanti akan ada diberitahukan ulang kalau misalkan ada yang belum dapat DPA. banyak Oke, yang chat ya. Ada yang nanya hmm, lagi nih, kalau kita pause videonya terus kita tarik ke belakang, terus nggak kita play bisa. lagi, itu bagaimana ya? Ya kita ulang dari awal lagi. Kalau Ma- masih sekedar pause, mundur dikit, nggak apa-apa. Kalau ulang dari awal ya ulang Hmm. dari awal. Ah, Seperti jangan itu. asal jangan maju aja. Betul. Terkait pengerjaan kuis di laptop PC, tentu saja bisa mencari jawaban melalui situs pencarian. Apakah memang boleh seperti itu diperbolehkan? Diperbolehkan kalau memang itu karena jujur aja kuis itu sebenarnya kebanyakan dosen, hampir semua dosen itu tidak terlalu menitik beratkan kuis tersebut. Jadi apa nilai kuis itu tidak dijadikan nilai untuk acuan nilai gitu istilahnya ya. Cuman untuk menilai teman-teman belajar atau tidak gitu aja sih. Tapi ada beberapa dosen yang menggunakan itu untuk menilai Nilai. absen Hmm. gitu atau mendapatkan nilai tambahan lah ya. Terus ya kita nggak download materi itu tidak hadir saya meskipun kita YouTube Zoom. Iya betul. Kalau kita nggak download materi kita tidak hadir seperti itu. Iya, nggak dapat backup juga. Karena Kalau kan misalkan intinya lupa. kan sinkron dan sinkron. Izin bertanya, ini udah jawab ya. Oke, kita cari yang belum dijawab aja. Izin Boleh nanya aku Kak, tambahin. Oh, ya, lanjut aja Kak Daniel, sorry. sorry. Untuk mengetahui grup dari setiap mata kuliah gimana ya? Nanti besok akan diberitahukan oleh Kak Angelin ya di setiap Baru grup-grup. mau diomongin. Usaha Oke, hati. Besok ya kita infoin teman-teman, kita udah dari Himatika, kita udah ada bantu untuk buat grup komunitas kelas ya, ya, mata kuliah. Dan juga kalau boleh kali ya di sini saya infoin, kalau teman-teman ada inisiatif pribadi mau jadi ketua kelas, boleh teman-teman ya iya betul. Oh jadi ya, ketua kelas. satu lagi yang saya ingin mau tambahin teman-teman ya, sama seperti tadi yang saya sudah sebutkan sampaikan di siang hari tadi, usahakan teman-teman jangan mengikuti atau masuk dalam grup lain selain grup yang teman-teman harus masuki. Pertama adalah grup angkatan kalian sendiri 2025, entah yang reguler ataupun yang konversi. Jika teman-teman yang reguler, jangan masuk ke konversi. Begitupun juga sebaliknya. Atau kedua-dua dimasukin, jangan. Jadi pilih salah satu sesuai dengan angkatan teman-teman. Apalagi masuk ke dalam grup angkatan atas, kayak masuk ke tahun 2024. Karena tadi saya ada cek-cekin loh, itu beberapa orang, itu saya tolak-tolakin. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam beberapa grup. Jadi kalau teman-teman yang mau izin masuk tapi masuk ke dalam beberapa grup saya tolak ya. Terusnya juga untuk masalah grup mata kuliah pun sama ya Kak Angelin ya, kita cuma bolehin teman-teman masuk ke dalam mata kuliah yang teman-teman masukin. Jadi jangan masuk ke dalam mata kuliah Iya, lain yang teman-teman nggak masukin gitu ya, nanti malahan jadi pusing sendiri pusing seperti itu. sendiri kebanyakan gitu. Betul. Apalagi untuk teman-teman yang konferensi, konferensi ya, kok
Konversi. aku Konversi. sorry. Nah, ini teman-teman biasanya kan dapat kelasnya itu kan pasti loncat-loncat ya. Ada Mm-mm. yang di atas semester, ada yang di bawah gitu. Nah, kalau bisa teman-teman masuk ke komunitasnya, masuk join ke grup mata kuliahnya yang sesuai KRS masing-masing ya, teman-teman. Terutama yang itu gitu. Ya, Ini oke. Ya. keadaannya ada yang nanya, kita kan dapat kelas per jurusannya. Kelas Mm-mm. ini dari awal semester sampai akhir akan sama? Enggak ya, Kak? Enggak selalu sama. Enggak selalu sama. Karena nanti Eh, di semester berikutnya kita bakal isi KRS lagi dan itu kelasnya akan beda lagi gitu. di semester 3 kita akan mulai untuk mengisi sendiri. Nah, itu tergantung teman-teman mau masuk kelas yang mana. Kadang-kadang teman-teman mau masuk di kelas yang sama tapi ternyata penuh. Jadi teman-teman ambil kelas yang berbeda dengan mata kuliah yang sama seperti itu. Ini udah dijawab Kak Brian juga sih, udah dibantu untuk DPA-nya satu dosen kah? Iya, satu dosen. Per kelas akan dapat satu dosen pembimbingnya Enggak, beda-beda. atau di luar. Nah, beda-beda ya Kak, Beda-beda. di Itu luar dosen it- akademik lainnya. itu harus dijelaskan ulang itu sebenarnya kalau untuk dosen masing-masing kelas namanya dosen pengampu. Jadi kalau dosen yang dari pertama kita masuk sampai lulus itu dosen pembimbing akademik itu beda ya. DPA tidak nimbrung ke kelas kita gitu. Tapi bisa jadi kelas kita ada DPA gitu. Iya betul. Jadi Karena dosen DPA-nya DPA. ngajar juga Kak. Iya, dosen DPA dengan dosen pengampu itu beda ya. Pengampu itu berarti mata kuliah, DPA itu seperti menjadi wali kita selama kita kuliah di dalam Unsia, seperti itu. Oke, Ada yang lain selanjutnya lagi Kak. ada yang bertanya Satu nih, untuk lagi. pengisian biodata, apakah biodata yang tidak di bintang merah, apakah akan berkendala untuk pengajuan NIM kami ke Pendikti ke depannya? Terima kasih sebelumnya. Iya, pastinya kalau di bintang merah itu berarti sudah pasti wajib untuk diisi. Jadi yang nggak bisa kalau nggak diisi. Jadi kalau di bintang merah itu berarti kan memang harus wajib. Itu pasti akan berkendala untuk pengajuan ke depannya. Nah, Ada yang kalau nanya Kak. untuk Oh, kalau proses kalau tidak di bintang merah nggak apa-apa. Kayak misalkan ada yang tidak di bintang merah ya udah nggak apa-apa, nggak usah diisi. Gitu. Oke, sorry tadi aku mana? ya kalau Sorry. kalau untuk ngecek diktinya mungkin kalau dari pengalaman saya dulu kan awal-awal pasti udah yang nanya ini diktinya gimana itu nanti akan muncul nanti di bisa di akhir semester 2 atau di awal semester 3. Ya, jadi nanti predikti nama kalian akan tercantum di predikti itu mulai di semester 3 awal. Ya, teman-teman. Jadi jangan jangan kaget kalau kok nama saya belum muncul di predikti ya karena masih proses. Gitu karena kan predikti nggak akan langsung munculin. Kenapa? Karena butuh waktu validasi selama 2 semester teman-teman aktif terlebih dahulu di kuliah tersebut baru bisa dimasukkan ke dalam predikti seperti itu. Oke, Kak selanjutnya Daniel, ya. ada lagi nih. Di Mm-mm. event apa aja selain DIS, Natalis, dan kelulusan yang mengharuskan mahasiswa datang ke kampus? Sebenarnya sih ada beberapa lainnya, cuman memang kita nggak terlalu hafal ya. Cuman ya pasti nanti di Ramadan kita ada namanya buka puasa bersama, lalu juga ada berbagi berkat ke sekeliling universitas, lalu juga nanti mungkin ada acara pahlawan di mana kita pergi mengunjungi makam pahlawan Kalibata seperti itu. Tapi memang tidak diwajibkan untuk ikut. Tapi buat teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya yang masih memungkinkan untuk bisa join, ya silakan join gitu. Kan jadi teman-teman juga bisa bertemu dengan dosen-dosen kita gitu ya
bisa bertemu dan juga menyapa dosen-dosen kita seperti itu. Ada lagi ini, untuk minggu awal-awal perkuliahan, apakah ada mahasiswa yang langsung gas menyelesaikan semua tugas dalam waktu singkat? Maksudnya? Tergantung kalau ada anak rajin biasanya ada, Mas. Iya sih, kalau ada Apapun yang tugas sih terjadi oke-oke bisa. bisa aja sih. Cuman kayaknya nggak pernah seperti itu ya. Biasanya itu ada anomali yang memang sangat Heeh, takut kelewatan gitu kan atau tidak sempat jadi dia heeh. mengerjakan sehari itu semua gitu. Tapi Cuma jangan mungkin disarankan kalau memang belum punya kapasitas seperti itu ya teman-teman. Takutnya nanti malah salah-salah jawabannya. cuma mungkin ada beberapa teman-teman yang masih excited nih kan menjadi mahasiswa baru. Aku juga dulu gitu loh, excited terusnya mikir oh membuat catatan gitu. Ternyata kan ditulisnya hari Rabu jam segini. Udah nungguin di depan laptop Rabu jam segitu gitu. Ternyata nggak ada perkuliahan ya dong. Juga ada Seperti itu di kuis itu kan ada kayak timernya itu. Dia nanti kayak ada di ranking itu kayak siapa yang nilainya 100 terus yang paling cepat jawabnya. Itu jangan terpengaruh ya ya teman-teman. betul Jadi kalau banget. misalkan teman mau lomba-lombaan silahkan Nggak tapi perlu. kami tidak bertanggung jawab kalau jawabannya nggak benar gitu Mas. Iya betul. Kak, Mau sebelum mau masuk nambahin usia. sedikit Oke. pengalaman kuliah kemarin. Memang sebagusnya jangan menunda-nunda. Maksudnya udah misal dosen udah munculkan apa udah upload materi atau apa udah besok nah nanti ujung-ujungnya lupa ya ya saran saya sih ini pengalaman saya pribadi Iya semakin kita betul. tumpuk tahu-tahu udah hari Minggu udah jam 10 malam nah itu Iya terakhir betul. kelabakan sendiri itu jam 10 malam 7 mata kuliah harus diselesaikan jadinya nggak maksimal ya kalau bisa dicicil Ya, lah per hari gitu terima ya kasih. betul. Nah, untuk ini satu lagi deh. Terakhir ya teman-teman ya, ini kita udah jam setengah 10, udah terlalu malam kayaknya. Ada satu lagi pertanyaan nih terakhir, Kak, sebelum masuk Unsia aku pernah kuliah. Nah, aku mau tanya, kalau di Unsia itu ada sistem kumpul poin nggak, Kak, seperti kampus lain? Kumpul poin maksudnya apa ya? Kumpul poin Poin. untuk nanti kalau misalkan poinnya kurang di DO gitu ya? Ya Atau tujuannya itu kumpul poinnya pertama. kumpul poin apa ya? Oh, mungkin kalau kalau di Unsia sebenarnya sih ada namanya Itu tuh. apa sertifikat pendamping ijazah itu. Nanti mungkin teman-teman bisa mengumpulkan Ya itu mau untuk nanya tuh. TA. Oke, silakan Francisca tadi. Silakan. Mau tanya ini, kan sebelum masuk Unsia, aku pernah kuliah di kampus lama itu. Di kampus lama tuh diterapkan kayak sistem kumpul poin. Kayak ada setiap kegiatan di kampus diwajibkan harus ikut biar dapat sertifikat. Nanti kayak sertifikatnya itu digunakan waktu kayak untuk ujian akhir atau untuk persiapan wisuda gitu, Kak. Apakah Oh di iya, Unsia juga diterapkan atau tidak? oh, diterapkan juga. Makanya saya bilang kalau di Unsia adanya sertifikat pendamping ijazah itu bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti acara-acara kegiatan di Himatika ataupun yang diadakan oleh Prodi. Nah, itu kayak pensamaku kan dapat sertifikat tuh. Nah, sertifikat itu juga bisa dipakai sebagai sertifikat pendamping ijazah. Jadi nanti ada setiap sertifikat itu memiliki poin masing-masing. Jadi nanti sertifikat itu akan dikumpulkan nanti pada saat di TA akan dilihat gitu teman-teman. Jadi untuk bisa masuk ke dalam TA seperti itu. Sertifikat Kak Daniel, Hmm? minimal berapa sertifikat untuk TA? Em, bukan minimal sih poinnya sih ya. Mungkin kalau poin saya juga nggak tahu. Kalau kalau nggak salah 250 ya. Cuma nggak tahu nanti setiap sertifikat berbeda-beda soalnya gitu. Jadi teman-teman nanti ketika tim apa kami Himatika ada membuat kegiatan webinar kah atau apapun itu diikuti aja nanti kan akan dapat sertifikat.
Nah, sertifikat itu akan teman-teman bisa kumpulkan nanti untuk sertifikat pendamping ijazah untuk melalui TA nantinya gitu. Lalu Kalau nggak punya sertifikat, Kak, tadi ada yang nanya, kalau nggak ada sertifikat sama sekali, gimana? Nah, makanya itu teman-teman semua sebenarnya kan di Unsia ini kita diberikan apa ya? Diberikan kan seperti di Pensamaku ya dikatakan bahwa diusahakan untuk ikut organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatannya gitu. Karena apa? Karena untuk mendapatkan sertifikat itu gitu. Nanti ada beberapa webinar yang memang harus diikuti sih gitu kayak misalkan PT IK itu ada webinar ada praktikumnya sendiri itu yang harus diikuti, lalu juga ada Pensamaku, lalu juga ada KP kan ya, nanti teman-teman dapat ijazahnya juga, dapat sertifikatnya juga, itu pasti akan dapat sertifikat kok gitu. Zoom-nya ini ngobras ini dapat sertifikat nggak, Kak Daniel? Ada yang nanya, Kalau Kak. kalau ngobrol kali ini tidak ya teman-teman ya, karena ngobrol kali ini kan kita ngobrol-ngobrol santai biasa tanpa ada tema, tanpa ada apapun, jadi kita tidak ada menyediakan menyediakan sertifikat, tapi nanti ketika sudah masuk perkuliahan kita akan ada berbagai macam kegiatan. Nah, teman-teman boleh untuk mengikutinya. Terus teman-teman kalau misalkan teman-teman berminat untuk masuk atau join ke dalam Himatika, silakan juga feel free untuk lihat linknya di dalam Instagram kami di himatika.unsia. Ya, di situ akan ada link untuk join dengan kita. Nah, teman-teman bisa join untuk belajar soft skill dan juga hard skill di sini. Dan juga tentunya nanti akan mendapatkan sertifikat dari bagian biro kemahasiswaan yang tentunya itu lumayan lebih tinggi nilainya. Seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Untuk misalkan ada pertanyaan yang lainnya, teman-teman bisa sampaikan di grup ya. Nanti bisa mention Kak Angelin, mention saya juga boleh. Oke, satu lagi deh, terakhir deh. Silakan Mbak Helen ya. Silakan. Halo. Ya, halo Mbak Helen. Helen Nadia Putri. Halo. Ini raise hand-nya mau bertanya atau apa ya? Halo, Halo. selamat malam, Kak. Ya, malam. Iya, baik Kak, saya Nadia Putri dari Prodi Informatika ya. Saya mau tanya Kak, nih untuk nanti ijazahnya itu tertulis informatika atau ada PJJ informatikanya ya Kak? Pada bengong langsung. Nanti akan ditulis PJJ Informatika. Dan lu juga ada keminatannya apa gitu. Misalnya keminatannya Saya data itu udah jawab science. itu. Informatika tuh ya. Informatika S1 PJJ. Nah, Kata Pak Syahid. nanti juga ada sesuai SK pendirian prodi. Ya, betul. Nanti ada tunjukkan ya Pak, ada keminatannya juga kan di data science atau apa gitu. Atau itu nanti ditunya ya transkripnya. Oke, baik Kak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, waduh, ada lagi nih. Satu lagi terakhir ya, satu benar-benar terakhir kali ini. Oke, silakan Mahfud. Ya, selamat malam. Perkenalkan Mahfud, saya dari Purwokerto. Ya. Ya, saya kan kerja rotasi ya Pak ya. Jadi saya kerja di Papua ini kan kita lebih cepat 2 jam daripada yang di Jakarta sini. Kalau misalnya ada pembelajaran mulai dari kan ada nih misalnya hari Rabu nih dari jam 16 sampai 18.30. Kan kalau di Papua itu jam 18 sampai jam 20.30 itu misalnya ya. Nah, itu kan saya selesai kerja itu sekitar jam 18. Intinya
nggak bisa ikut langsung secara sinkron. Cuman Heeh. kalau aku mau lihat di LMS berarti mau nggak mau harus nunggu sampai jam 20.30 ya Pak ya untuk Iya, melihat LMS-nya. Jadi nggak bisa langsung. Soalnya kalau aku masuk sekitar jam 19 berarti baru separuh kan di situ. Berarti saya harusnya masuknya itu Kak, setelah jam 20.30 ya untuk Mas lihat di Daniel, LMS. saya boleh bantu jawab nggak? Yes, sih. Ya itu kan waktu jadwal kuliah yang di LMS itu kan gimana ya? Itu seperti apa ya? Yang tertulis di situ. Kalau mengakses materinya itu bebas mau jam berapa aja selama materinya sudah diupload sama dosen ya bisa langsung diakses sebenarnya. Jadi nggak perlu lihat waktunya yang di LMS itu misal jam 16.30 Oh harus iya, jam oke. 16.30 bukanya gitu. Bukan maksudnya gitu, Mas. Itu hanya jadwal perkuliahannya aja. Kalau soal mengakses materi bisa kapan aja kok. Gitu. Mungkin dari hari Rabu sampai hari Minggu. Jadi misalkan Ya, ya. mau ditumpuk nih, misalkan sanggup ya, kan mau ditumpuk nih dia hari Minggu aja lah dibukanya gitu. Ya, silakan. Yang penting jangan sampai hari Minggu di atas jam 12. 12. 12 Iya. WIB. Oh, 12 WIB. Cuma kalau bisa jangan ditumpuk lah, beneran. Bakal ini pengalaman pribadi, bakalan stres beneran. Iya, oke, oke. Terus kita lebih cepat 2 jam daripada yang di Jakarta saat saya onsite nanti. Mhm. Iya. Ini Angelin lebih jauh lagi dia. Kalau aku Oke. jam aku lambat. Aku di belakang Indonesia. Kalau Bapak yang tadi kan dia maju 2 jam, Nil. Hmm. Maju 2 jam gitu. Iya. Oke. Udah terjawab ya Pak Mahfud ya? Ya, oke, oke. Oke. Terima kasih. Ya. Ini Buyung juga ada pertanyaan gelarnya menjadi Eskom ya Pak? Iya, Eskom nanti. Apa itu yang gelar ya? Oke teman-teman semua, kurang lebih seperti itu acara ngobrol kita hari ini. Bila ada pertanyaan-pertanyaan lain, teman-teman bisa bertanya melalui grup ya. Tapi juga bertanyanya di waktu yang bisa kita jawab ya, jangan jam 2 pagi, jam 3 pagi bertanya. Oke, nanti bisa mention saya atau nggak mention Kak Angelin untuk bertanya atau langsung bertanya dengan Pak Syahid ataupun Bu Cian di dalam grup. Tapi juga ingat kalau bertanya dengan dosen, dengan siapapun itu sama ya, harus ada etikanya. Apalagi kalau teman-teman menghubungi via DM ya. Jadi tolong untuk pertama yang tentu harus salam, perkenalkan diri sendiri dulu, nama siapa, NIM-nya berapa, kelas berapa gitu ya. Baru langsung pertanyaannya apa. Karena baik banget nih yang DM saya cuma bang, mas, itu saya nggak akan balas. Kenapa? Karena bang, mas siapa gitu loh. Atau enggak nanya, mas ini bagaimana gimana? Ya siapa namanya gitu kan kita nggak tahu. Jadi perlu untuk ada etikanya juga pada saat bertanya, apalagi bertanya dengan dosen ya, perlu etikanya betul-betul dijaga. Dan juga usahakan bertanyanya di jam kerja. Oke, itu saja kurang lebih yang saya ingin sampaikan. Untuk lebih jelasnya atau kalau misalkan ada yang mau tanyakan lagi, bisa melalui grup. Itu saja kurang lebih. Ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman informatika yang lain? Angelin? Dari saya cukup ya. Nanti teman-teman ada pertanyaan lagi boleh langsung chat saya, nggak apa-apa. Untuk link kelas itu Kak Angelin Oh ya, tolong diberikan kejelasan. link kelas bakal di-share besok ya, Kak Daniel ya? Iya, besok kita akan share. Kalau tidak ada perubahan kan ya, saya belum ada dapat informasi Pak Syahid, apakah ada perubahan lagi, penambahan atau apa Jadi untuk kalau misalkan kelasnya.
Kalau dalam Paling 3 lambat besok malam ya, teman-teman. Paling mm-mm. lambat. Udah kita share linknya. Mohon perhatiannya teman-teman join ke mata kuliah komunitasnya untuk grup mata kuliah sesuai KRS masing-masing ya. Ya, jangan kembali lagi, jangan masuk ke grup yang bukan seharusnya teman-teman masuki. Ya, supaya informasi yang tersampaikan tepat pada tempatnya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya sudah join ngobras kita hari ini. Ya, saya tutup ngobras hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan kembali lagi kami mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua mahasiswa baru Prodi Informatika Universitas Siberasia. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.